Makanya kalau dengar khotbah, jemaat terkasih, perhatikan baik-baik. Bukan hanya bacanya yang tekun, dengarnya juga baik-baik. Ada satu bagian yang Paulus ingatkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sama-sama baca 1, 2, dan 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Garis bawahi, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Mengingat setan hafal ayat, maka tidak bisa tidak orang Kristen harus kuasai firman. Sebab ada saat di mana kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap pengharapan apakah yang ada pada kita. Makanya Petrus pernah bilang begini dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Petrus berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ini ayat bukan untuk pendeta, Bapak Ibu. Ini ayat bukan untuk rohaniawan. Ini ayat untuk semua orang Kristen. Pada waktu orang meminta pertanggungan jawab, ini ayat bilang ya, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bagaimana saudara bisa bertanggung jawab? Kenapa kau percaya Yesus? Kenapa kau yakin kau selamat? Kenapa kau percaya Allah Tritunggal? Kenapa Kristen itu begini? Kita harus jawab. Sekali lagi, ini ayat untuk jemaat. Jadi saudara-saudara, setan hafal ayat, kita juga jangan sampai tidak menguasai firman Allah. Hanya perlu kita ketahui bahwa setan itu hafal ayat, copot ayat, tapi dipakai sembarangan, tidak sesuai konteks. Setan tafsir secara ngawur. Itulah sebabnya kenapa kita didorong, kita disuruh oleh Tuhan kuasai kitab suci. Sehingga kalau setan kutip ayat atau alat-alat setan kutip ayat, kita bisa tahu ini kutipan, ini tafsiran benar atau tidak. Makanya kalau dengar khotbah, jemaat terkasih, perhatikan baik-baik. Bukan hanya bacanya yang tekun, dengarnya juga baik-baik. Ibrani 2 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu harus apa? Lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa jemaat? Kita jangan hanyut di bawah arus. Tidak peduli gembala saudara sendiri, apalagi pendeta lain. Kita boleh dengar semua khotbah. Kita sekarang dalam era medsos seperti ini, merajalela. Kau mau suka pendeta siapa? Tinggal klik, tinggal tulis di situ. Mau pendeta dalam negeri, luar negeri. Pendeta dalam NTT, luar NTT, semua ada di YouTube, semua ada di Facebook. Boleh-boleh saja, tapi teliti dong. Tapi perhatikan baik-baik dong. Karena waktu setan datang mencobai Yesus dalam pencobaan kedua, dia pakai ayat yang ditafsirkan secara sembarangan. Dia hafal ayat, tapi bukan demi kepentingan Allah. Jemaat, saya dan saudara disuruh hafal ayat demi kepentingan Tuhan. Setan hafal ayat, tidak ada urusannya sama kepentingan Tuhan. Ayat yang setan copot dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12 itu dengan tujuan menggagalkan Yesus. Kalau kita hafal ayat untuk memuliakan Yesus, setan copot ayat menggagalkan Yesus. Makanya saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Siapapun yang khotbah silakan. Tapi tolong jadi seperti Priscilla dan Aquila. Ketika Pak Apolos khotbah,
Itu Apolos pengkhotbah luar biasa. Tapi khotbahnya ada yang salah. Apolos itu pengkhotbah. Priscilla, Aquila itu jemaat. Tapi Anda lihat, jemaat bisa nasihati pengkhotbah. Jemaat model apa itu? Itu jemaat kelas. Mana buktinya? Kita lihat Kisah 18 mulai ayat 24. Anda lihat kelebihan-kelebihan Apolos sebagai seorang pembicara. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ya. Ia seorang yang fasih berbicara dan... Aduh, itu mulut tuh memang fasih, jago khotbah, mulut bisa. Orang Kupang bilang, mulut terlalu bisa. Dia kalau pegang mic, lu picah. Ya, hebat. Terus apa lagi? Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Bukan hanya mulut bisa. Soal kitab suci dia pakar. Karena dia dari Alexandria. Alexandria itu kotanya para teolog. Alkitab yang namanya Septuaginta yang dikarang oleh 70 penafsir atau penyalin yang berasal dari kota Alexandria, makanya namanya LXX. Itu Alkitab sudah ada 200 tahun sebelum Yesus lahir. Waktu Yesus lahir, Yesus melayani pakai itu Alkitab. Diterjemahkan di mana? Alexandria. Apolos dari mana? Dari situ. Ini kota para teolog. Bukan hanya itu, Apolos sangat bersemangat, teliti, berani. Ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ya. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Wow. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Lalu apa yang terjadi? 2:6. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya. Garis bawahi. Tetapi setelah, ini pasangan suami istri bukan rohaniawan, jemaat biasa. Priscilla dan Aquila mendengarnya, apa yang terjadi? Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Apolos pintarnya minta ampun. Tapi ada pasangan suami istri yang juga cinta Tuhannya luar biasa. Dengar-dengar. Ini anak muda semangat, tapi ini perlu bimbingan khusus nih. Dengan rendah hati bawa Apolos ke rumah, mungkin trik makan-makan kah, apakah, lalu mulai jelaskan. Dan saya salut sama Apolos. Ini pengkhotbah muda berkelas, tapi rendah hatinya luar biasa. Jarang-jarang loh pengkhotbah apalagi masih muda, dikenal banyak orang, punya pengaruh yang besar. Kenapa saya ngomong demikian? Gara-gara dia, jemaat di Korintus itu terpecah. Makanya Paulus sampai tulis, aku tanam, Apolos siram. Karena kehadiran Apolos menyedot simpati dari jemaat begitu luar biasa. Wah, ini pengkhotbah muda nih, kelas. Orang makarubu, orang berbondong-bondong. Tapi ketika pasangan suami istri, jemaat biasa menasehati dia. Dia tidak marah, dia dengar. Dan akibat kerendahan hati itu, dia tambah dahsyat. 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ia menjadi orang yang sangat berguna. Saya tidak percaya orang bisa jadi berguna, bisa jadi tambah naik kalau tidak dengar orang. Apalagi orang yang tulus, biar dia pendeta sekalipun. Apalagi orang yang tulus menasihati dia, memberi masukan kepada dia. Orang yang rendah hati, rumusnya jelas. Siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Dan harusnya orang yang mahir Alkitab, paham Alkitab, tambah rendah hati. Jadi manfaat dari belajar Alkitab terlalu banyak. Bukan hanya bisa hadapi setan, tapi kita memiliki karakter Yesus yang membuat setan susah ganggu kita. Setan tuh suka pancing-pancing supaya kita sombong. Seperti yang saya bahas minggu lalu kan, 2 minggu lalu. Setan suka pancing-pancing kita yang aneh-aneh. Jadi, Bapak Ibu jemaat, hati-hati ya. Sekarang nih setan bisa pakai siapa saja, khotbah sambarang-sambarang. Apalagi zaman sekarang ini, aduh, orang-orang nih mau
Dengar khotbah yang enak-enak saja. Dan orang jenis inilah yang paling banyak mencetak pengkhotbah yang out of context. Dia tahu kalau datang ke ini gereja harus omong yang enak-enak supaya diundang lagi. Tapi kita orang percaya harus waspada dengan fenomena itu. Dalam Yesaya pasal 30 ya, mulai ayat 9. Ini contoh nih, jemaat yang tidak suka dengar firman Allah. Dikatakan demikian. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Anak-anak suka bohong, tidak suka dengar firman. Mereka bilang apa? Zaman itu firman datang melalui pelihat, penilik. Ya, perhatikan. 10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, Ya. jangan menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Jangan kasih tunjuk firman yang benar. Kasih tunjuk yang bagaimana? Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Kita sudah banyak masalah lagi. Datang pendeta omong marah-marah. Dulu ada orang gereja di sini. Tapi dia memang sudah atur dia punya otak. Pokoknya dengar khotbah harus enak. Tidak enak pindah. Langsung pindah. Saya juga tidak pikir panggil lagi karena saya mau bikin bagaimana. Kenapa saya mesti urus dia padahal begini banyak yang mau dengar firman yang tidak enak. Saya tidak bisa urus dia. Kita sudah ada masalah lagi. Sampai dia omong di anak-anak gereja kami yang sempat bekerja dengan dia. Pakai bahasa Kupang, bahasa pendeta tuh. Kota masalah banyak lah. Begitu. Padahal saya kan khotbah firman. Jadi mereka punya mau ini nih. Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, jangan. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Karena kalau tahu kebenaran yang sejati, menurut dia itu bikin susah saya. Tolong bikin senang saya dong. Ingat, dengar firman bukan supaya katong senang. Dengar firman supaya Tuhan senang. Amin. Supaya kita bisa menyenangkan dia. 11. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Ini orang-orang yang kurang ajar. Makanya Tuhan mulai dengan awal. Pemberontak, suka bohong, tidak suka firman. Masa mereka bilang, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahkan kami dengan yang maha kudus. Kekasih Tuhan. Kalau ada jemaat model begini, ini jemaat yang paling mencetak pembicara-pembicara palsu. Ini senada kan dengan apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ketiga dan 4. Ayat 3 bilang begini, saudara masih ingat? Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak mau. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pendeta kurang lucu. Ya ini. Jadi mereka pikir lucu itu yang enak. Saudara, iman tidak bertumbuh dari lucu. Justru banyak orang imannya kacau karena terlalu lucu. Saya sudah bertobat dari itu, lagi belajar nih. Saudara jangan mendukung saya kembali ke yang dulu-dulu. Saya dulu khotbah 3 jam tidak pakai ayat. Orang ketawa sampai terguling-guling. Pendeta senior dari Gemit, supaya saudara tahu. Dari Gemit. Dia tidak tegur langsung. Waktu undangan KKR atas nama saya di wilayah pelayanannya. Ini salah satu Gemit raksasa di Kupang. Dia mau tanda tangan. Wah ini saya ini tahu, ini Mel ini. Ini orang ketawa saja ini. Oke, nah dia tanda tangan tapi dia bilang dengan rendah hati, Bapak pesan tolong kasih tahu Bapak Mel. Jangan bikin lucu terlalu banyak. Nanti orang tidak mengerti. Maka yang datang juga dengan segala hikmat. Ikan dia tahu ini harus omong pelan-pelan kan. Sudah omong putar sana putar sini, dia bilang Bapak ada titip pesan dari ketua majelis. Bagaimana? Bapak jangan marah. Tidak marah, bagaimana? Beliau bilang Bapak khotbah terlalu lucu. Jadi pernah tuh ada sejarahnya
Ibu datang, bapak tidak datang. Itu di wilayah pelayanannya. Ibu ikut KKR saya, bapak tidak. Ibu pulang, bapak tanya, khotbah apa? Ibu bilang, tidak tahu. Pokoknya kami ketawa sampai mau mati. Saya dengar itu tuh saya kayak kena tampar, saudara-saudara. Tidak tahu, pokoknya aduh lucu sekali. Mulai itu dia laki bilang, lu jangan coba-coba ikut, lebih banting lu . Itu pelawak itu, bukan pengkhotbah. Wih, saya waktu dengar itu, saya kaget. Pak pendeta senior di Kupang, mereka sayang saya. Mereka bilang, adik kau punya potensi. Tapi kalau terlalu lucu, tidak belajar sungguh-sungguh, nanti repot adik. Lucu itu boleh sepanjang pas-pas, bikin orang tambah mengerti poin, tidak apa-apa. Tapi kalau 1 jam kau berkhotbah, lucu terus, wih kasihan. Saya bertobat. Beta anggap itu memang salah. Dosa. Jemaat datang cari Tuhan, lu kasih ketawa, tidak pulang, tidak apa-apa. Maka mulai itulah. Saudara kalau datang, saudara akan dengar ayat yang banyak. Itu penyebab, itu titik balik, saudara-saudara. Sebab akan datang waktunya mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Maka dari itu, jadilah jemaat yang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi juga, perhatian, catat, periksa kembali. Masih ingat jemaat di Berea? Selain Priscilla Aquila, saya suka jemaat di Berea. Dalam Kisah 17 ayat 11. Tidak boleh lupa ayat ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dengar firman rela, rindu, lapar, haus. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tapi tidak hanya lapar sembarang. Takutnya kalau lapar makan begini makanan penyakit. Makanya lapar, haus, rela, rindu. Tapi perhatikan, ini khotbah ini betul atau tidak? Padahal Bapak Ibu tahu yang khotbah siapa? Paulus, rasul. Makanya saya bilang, apalagi cuma pendeta kayak beta. Catat khotbah, periksa kembali. Harus perhatikan. Siapapun, Paulus saja rasul yang hampir 50% perjanjian baru dia yang tulis. Orang pintar, ya produk satu universitas dan guru agungnya yaitu Gamaliel. Tapi orang Berea bilang mau Paulus, mau siapa, firman Allah ini manusia bisa salah. Perhatikan baik-baik. Nah keren tuh. Makanya semua yang ditugaskan berkhotbah di sini, wajib Anda belajar baik-baik baru khotbah. Wajib belajar.